Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adriansyah Kasim dengan NIM 231423011 kelas B Pendidikan Sejarah. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Australia dan Oseania yang diampu oleh Ibu Ismaul Fitro MPD. Saya akan membawakan materi tentang perkembangan awal kehidupan masyarakat di Australia yang terdiri dari 3 bagian, yaitu 1. Penduduk asli Australia, 2. Corak kehidupan penduduk asli, dan 3. Dampak asimilasi di Australia yang terbagi menjadi 3. Pengertian asimilasi, faktor pendorong, dan faktor penghalang. Masuk pada materi yang pertama, yaitu penduduk asli Australia. Siapakah penduduk asli Australia? Dari manakah mereka berasal? Bagaimanakah kehidupan mereka selanjutnya setelah kedatangan orang-orang kulit putih ke Australia? Pertanyaan-pertanyaan itu tampaknya menarik dikaji. Kita sering mendengar Canberra. Canberra adalah ibu kota Australia. Ternyata berasal dari bahasa penduduk asli Australia yang dalam bahasa Inggris berarti a meeting place. Oleh Elkin 1956, penduduk asli Australia ini dimasukkan pada ras Australoid. Secara fisik, ras ini memiliki ciri, yaitu kulit berwarna hitam, rambut ikal bergelombang, muka dan tubuh ditubuhi oleh bulu-bulu yang lebat, dahi sempit atau mundur, rongga mata dalam, alis mata menonjol, rahang menonjol, mulut besar, tulang tengkorak tebal, tinggi badan rata-rata adalah 5 kaki dan 5-6 inci. Ciri-ciri mereka tampak mirip dengan suku bangsa Toala di Sulawesi, orang Sakai di Malaysia, orang Vedas di Sri Lanka, dan suku asli India Selatan. Masih menurut Elkin 1956, penduduk asli Australia memasuki Australia dari arah utara. Diperkirakan pintu masuknya adalah garis pantai utara, mulai dari Semenanjung York di sebelah timur sampai pantai daerah Kimberley di sebelah barat. Sementara itu, Shaw 1969 menjelaskan bahwa kemungkinan mereka bergerak ke arah Australia karena terdesak oleh bangsa yang lebih kuat dari daratan India dan semenanjung Malaysia. Mereka bergerak ke arah selatan dan melalui Indonesia, yaitu pada Laut Timur, Laut Arafuru, dan Selat Torres. Mereka selanjutnya masuk ke Australia. Kapan mereka mulai datang ke Australia tidak dapat diketahui secara pasti. Ada yang menyebutkan 1000 atau beberapa ribu tahun yang lalu. Menurut Clark 1986, berdasarkan tes karbon mereka diperkirakan sudah lebih dari 30.000 tahun yang lalu. Hal tersebut senada dengan pendapat Bereson dan Rosenbald 1979. Sementara itu, dalam buku The Official Bicentennial Diary 1988 disebutkan mereka telah datang sekitar 40.000 atau mungkin 70.000 tahun yang lalu. Terlepas dari kapan mereka datang ke Australia, namun yang pasti mereka jauh awal datang dibandingkan orang-orang kulit putih. Masuk pada materi yang kedua, yaitu corak kehidupan penduduk asli. Bangsa Aborigin adalah penduduk asli atau awal benua Australia dan kepulauan di sekitarnya, termasuk juga mencakup Tasmanian dan kepulauan Selat Torres. Kata Aborigin dalam bahasa Inggris mempunyai arti penduduk asli atau penduduk pribumi dan mulai digunakan sejak abad ke-17 untuk mengacu kepada penduduk asli Australia saat itu. Saat ini belum ada teori yang jelas atau berterima tentang asal ras
bangsa aborigin Australia. Meskipun mereka bermigrasi ke Australia melalui Asia Tenggara, namun tidak ada keterkaitan dengan populasi suku bangsa di Asia dan juga dengan penduduk kepulauan yang berdekatan seperti Melanesia dan Polinesia. Suku aborigin sendiri terbagi atas banyak kelompok menurut wilayah yang mereka tinggali. Di antaranya adalah aborigin Bama di wilayah Queensland, aborigin Koori di wilayah New South Wales dan Victoria, aborigin Muri di wilayah Queensland Selatan, aborigin Noongar di wilayah selatan bagian Australia Barat, aborigin Noongar di wilayah Australia Selatan, aborigin Anangu di wilayah dekat perbatasan Australia Selatan dan Barat, serta aborigin Palawa yang tinggal di Pulau Tasmania. Komunitas aborigin terbanyak ialah aborigin Anangu yang memiliki populasi 32,5% dari seluruh orang aborigin di Australia. Namun jika dihitung keseluruhan dengan jumlah penduduk Australia, suku aborigin hanya berjumlah 517.000 jiwa, dan jika dipresentasi hanya 2,3%. Selanjutnya adalah materi yang ketiga, yaitu dampak asimilasi di Australia. Yang bagian pertama, pengertian asimilasi. Asimilasi adalah pembauran dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga berbentuk kebudayaan baru. Suatu asimilasi ditandai oleh usaha-usaha mengurangi perbedaan antara orang atau kelompok. Untuk mengurangi perbedaan itu, asimilasi meliputi usaha-usaha mempererat kesatuan tindakan, sikap, dan perasaan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan bersama. Yang kedua yaitu faktor pendorong. Faktor-faktor umum yang mendorong atau mempermudah terjadinya asimilasi antara lain. Yang pertama, toleransi di antara sesama kelompok yang berbeda kebudayaan. Yang kedua, kesempatan yang sama dalam bidang ekonomi. Yang ketiga, kesediaan menghormati dan menghargai orang asing dan kebudayaan yang dibawanya. Yang keempat, sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat. Yang kelima, persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan universal. Yang keenam, perkawinan antara kelompok yang berbeda budaya. Yang ketujuh, mempunyai musuh yang sama dan meyakini kekuatan masing-masing untuk menghadapi musuh tersebut. Dan yang terakhir yaitu faktor penghalang. Faktor-faktor umum yang dapat menjadi penghalang terjadinya asimilasi antara lain. Yang pertama, kelompok yang terisolasi atau terasing, biasanya kelompok minoritas. Yang kedua, kurangnya pengetahuan mengenai kebudayaan baru yang dihadapi. Yang ketiga, prasangka negatif terhadap pengaruh kebudayaan baru. Kekhawatiran ini dapat diatasi dengan meningkatkan fungsi lembaga-lembaga permasyarakatan. Yang kelima, perasaan bahwa kebudayaan kelompok tertentu lebih tinggi daripada kebudayaan kelompok lain. Kebanggaan berlebihan ini mengakibatkan kelompok yang satu tidak mau mengakui keberadaan kebudayaan kelompok lain. Yang keenam, perbedaan ciri fisik seperti tinggi badan, warna kulit, atau rambut. Yang ketujuh, perasaan yang kuat bahwa individu terikat pada kebudayaan kelompok yang bersangkutan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, mohon dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.